Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Irawan, NIM C241700033. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil praktikum lapang pada mata praktikum ekotoksikologi perairan dengan judul Analisis Logam Berat Timbal PB dan Tembaga CU pada Kijing Taiwan Anodonta Wudiana. Nah, ada 4 bagian dari pemaparan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, lalu penutup. Lanjut ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Kijing Taiwan. Kijing Taiwan atau Anodonta wudiana merupakan kerang yang hidup di perairan tawar. Kijing Taiwan ini banyak ditemukan di perairan dengan substrat berlumpur, sedikit berpasir, dan tidak terlalu dalam. Kijing Taiwan ini memiliki peran penting bagi habitat perairan, seperti dapat mengurangi material-material pada perairan meliputi sedimen bahan organik, bakteri, dan plankton karena merupakan filter feeders. Nah, karena sifat kijing ini sebagai filter feeders, membuat hewan ini banyak mengandung bahan pencemar. Nah, salah satu bahan pencemar yang sering terdapat pada kijing ini yaitu logam berat. Logam berat adalah kelompok unsur logam dengan massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik, yang pada tingkat tertentu menjadi bahan beracun dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, logam berat ini diketahui dapat terakumulasi di dalam tubuh suatu organisme dan tetap tinggal dalam jangka waktu yang lama. Logam tersebut dapat terdistribusi ke tubuh manusia dan sebagian akan terakumulasi melalui makanan. Jika keadaan ini berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka akan membahayakan kesehatan manusia. Nah, logam berat ini dapat dilakukan analisis dengan menggunakan alat yaitu Atomic Absorption Spectrophotometer atau yang disingkat dengan AAS. Nah, AAS ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur dalam suatu sampel yang berbentuk larutan. Prinsip dari analisis dengan AAS ini didasarkan proses penyerapan energi oleh atom-atom yang berada pada tingkat tenaga dasar. Nah, adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui kadar kandungan logam berat timbal PB dan tembaga CU pada kijing Taiwan Anodonta wudiana. Selanjutnya ke metodologi. Untuk waktu dan tempat praktikum yaitu pada tanggal 6 Mei 2020 dilaksanakan di Situ Gede dan Situ LSI. Kemudian untuk analis sampelnya dilakukan di Laboratorium Produktivitas Lingkungan Perairan, yaitu untuk analisis menggunakan AAS-nya, dan Laboratorium Biologi Makro 1, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Nah, adapun alat dan bahannya bisa dilihat di slide. Kemudian untuk prosedur kerja lapangnya, yang pertama dilakukan penentuan titik sampling, yaitu berada di inlet, bagian tengah, dan bagian outletnya. Nah, pada setiap titik ini, dilakukan yang pertama pengambilan sampel sedimen dengan Epman Grab. Kemudian dilakukan pengukuran kualitas air, yaitu parameternya ada suhu, pH, dan DO. Kemudian dilakukan pengambilan sampel ikan menggunakan jala. Akan tetapi untuk analisis terhadap ikan ini tidak dibahas pada kali ini. Nah, kemudian untuk prosedur analisis labnya, untuk kijing, pertama kijing dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Kemudian kijing dibedah untuk diambil dagingnya, dan daging tersebut disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Nah, kemudian untuk prosedur analisis logam beratnya ada 3 tahap. Yang pertama ada preparasi, yang kedua ada digestion, dan yang ketiga menggunakan AAS. Nah, tahap preparasi ini yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Daging kijing ditimbang, lalu dimasukkan ke cawan petri, lalu dikeringkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu sampel dihaluskan sampai kering. Nah, kemudian tahap digestion
yaitu sampel yang sudah kering tadi dihaluskan dengan cara digerus, lalu ditimbang. Kemudian daging yang telah digerus tersebut dimasukkan di dalam gelas piala, lalu ditambahkan 5 ml HNO3 pekat, lalu dipanaskan di atas hot plate hingga kurang lebih 1 tetes. Sampel didinginkan, lalu ditambah aquades sebanyak 100 ml dan diaduk, lalu disaring. Nah, selanjutnya tahap AAS. Kemudian di tahap ini sampel yang telah disaring tadi dimasukkan ke alat AAS dengan panjang gelombang tertentu, lalu hasilnya akan keluar di monitor. Nah, untuk analisis datanya dapat dilihat, pertama ada perhitungan konsentrasi logam berat, kemudian ada menghitung MY atau mid yield, kemudian BCI, Body Condition Index, kemudian ada Soft Tissue Index atau STI, kemudian ada Maximum Tolerable Intake. Nah, lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, berikut ini adalah tabel dari indeks MY, BCI, dan STI. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan nilai MY Kijing di situ gede lebih tinggi dibandingkan di situ LSI. Begitupun dengan nilai BCI dan STI dari Kijing juga di situ gede ini lebih tinggi dibandingkan dengan situ LSI. Nah, mid yield atau MY ini dapat menunjukkan tingkat toleransi cemaran pada moluska atau pada kijing. Nilai MY yang tinggi maka lebih sulit bertoleransi dengan pencemar. Kemudian untuk STI atau Soft Tissue Index, yaitu gambaran lapisan mantel terhadap proporsi berat daging. Nah, nilai STI yang besar ini menunjukkan lapisan mantel yang tebal atau kegemukan. STI dapat menunjukkan indeks kesehatan kerang atau kijing. Nah, semakin tinggi nilainya, maka kesehatannya semakin buruk. Kemudian BCI atau Body Condition Index merupakan indeks yang mempresentasikan kondisi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, nilai BCI yang tinggi dapat menunjukkan kondisi tubuh yang besar, tetapi kondisi ini merupakan kondisi yang banyak mengandung hal salah satunya yaitu cemaran logam berat. Nah, berikut ini yaitu hasil perbandingan dari kandungan logam berat PB dan CU. Berdasarkan hasil didapatkan nilai PB di situ LSI bernilai minus atau negatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kandungan logam PB di situ LSI pada sampel sangat rendah sehingga tidak dapat dideteksi oleh AAS. Sedangkan nilai PB di situ gede sebesar 1,6087. Kemudian nilai CU pada situ LSI lebih tinggi dibandingkan dengan situ gede yaitu sebesar 4,1907, sedangkan di situ gede sebesar 3,4483. Nah, selanjutnya yaitu tabel nilai maksimum tolerable intake atau batas maksimum harian konsumsi dari kijing. Nah, batas maksimum harian konsumsi biota ini ditentukan dengan memilih nilai terkecil karena bahan makanan yang mengandung logam berat meskipun dengan kandungan sedikit jika dikonsumsi secara terus-menerus akan terakumulasi dalam tubuh manusia dan cenderung bersifat toksik. Nah, dari tabel berikut, batas maksimum konsumsi logam berat dalam 1 minggu yang diperbolehkan berdasarkan hasil yang didapat pada orang dewasa dengan bobot 60 kg, yaitu tidak melebihi 1,25 mg per minggu. Kemudian untuk tabel berikut, yaitu untuk anak-anak, batas maksimum konsumsi logam berat dalam 1 minggu yang diperbolehkan berdasarkan hasil yang didapatkan untuk anak-anak ini yang bobotnya sekitar 15 kg dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi kijing Taiwan dengan tidak melebihi 0,375 mg per minggu supaya lebih aman untuk kesehatan ke depannya. Lanjut ke penutup.
Kesimpulannya, kandungan logam Pb dan Cu yang ada pada Kijing Taiwan yang ada di situ gede berturut-turut yaitu sebesar 1,6087 dan 3,4483. Kemudian nilai kandungan logam Cu pada situ LSI yaitu sebesar 4,1907 dan Pb tidak terdeteksi pada Kijing Taiwan karena nilai yang dihasilkan oleh alat AAS bernilai negatif dan mengindikasikan bahwa tidak terdapat logam Pb di Kijing tersebut. Adapun saran untuk praktikum kali ini, yaitu jenis biota yang dijadikan bahan uji lebih bervariasi agar tergambar seberapa besar kandungan logam berat pada biota yang diuji. Selain itu, analisis logam berat yang dilakukan juga lebih bervariasi lagi, tidak hanya pada logam Pb dan Cu saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.